Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey, kelas A2M22, NPM 1923-136. Mata kuliah tugas tata kelola IT. Di sini saya akan mempresentasikan tata kelola informasi simpanan pinjam Koperasi Kos Pinjasa Bandar Lampung. Kata pengantar, semua puji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terucap kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Berkat limpah serta rahmatnya, penyusunan dapat merampungkan tugas akhir ini. Manfaat mencukupi tugas mata kuliah tata kelola IT, maka ini disusun supaya pembaca bisa memperluas pengetahuan perihal kaitan dengan tata kelola IT. Yang penulisan sajikan menurut pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, serta berita. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan beragam halangan, baik itu yang datang dari diri penyusun ataupun yang datang dari luar. Tetapi dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya makalah ini bisa teratasi. Semoga makalah ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas serta jadi sumbangan pikiran pada pembaca, terutama pada nasabah Kos Pinjasa Bandar Lampung. Saya sadar bahwa makalah ini ada banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Karenanya, pada dosen saya menghendaki masukan untuk perbaikan pembuatan makalah saya di periode yang akan tiba, serta menginginkan kritik serta anjuran dari beberapa pembaca. Bab 1, pendahuluan. Gambaran kebutuhan tata kelola IT. Tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif Organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang mencakupi kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Kritono Sunurjo 2009. Mengingat perusahaan yang menggunakan tata kelola TI muncul karena semakin tingginya peran teknologi informasi dan membangun dan memudahkan kinerja suatu perusahaan. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance sebagai penerapan kinerja teknologi informasi agar dapat diarahkan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain tata kelola teknologi informasi, pelayanan teknologi informasi merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan bagi perusahaan. Pelayanan juga sebagai faktor pendorong kesuksesan perusahaan. Penerapan tata kelola teknologi informasi pada bagian pelayanan teknologi informasi dapat dijadikan solusi untuk mengetahui apakah pelayanan di Kos Pinjasa sudah sesuai dengan strategi dan tujuan Kos Pinjasa. Jika belum sesuai, maka harus ada perbaikan dalam pelayanan. Rancangan ini berjalan ketika ada nasabah yang ingin meminjam harus diinput ke dalam sebuah sistem, dan tahapnya yaitu nasabah mempersiapkan data-data syarat pengajuan pinjaman untuk bagi nasabah. Bab 2, analisis sistem. Gambaran umum organisasi. Tempat penelitian ini dilakukan di Kos Pinjasa Bandar Lampung, Jalan Jenderal Sudirman 1A1B, Enggal, Bandar Lampung. Kos Pinjasa Bandar Lampung adalah perusahaan yang bergerak di simpan dan pinjam, dan Kos Pinjasa adalah satu-satunya koperasi yang terbesar di Indonesia. Bahkan sudah mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Sistem yang berjalan sesuai prosedur ataupun SOP. SOP atau sistem yang berjalan di Kos Pinjasa.
calon anggota harus calon anggota harus datang ke kantor pos pinjasa. 2. Calon anggota yang ingin mengajukan pinjaman berhak mengisi formulir permohonan. 3. Calon anggota harus melengkapi berkas pengajuan pinjaman. 4. Selanjutnya calon anggota harus bersedia untuk disurvei. 2/3 identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat penelitian pada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut. 1. Nasabah harus ke kantor untuk mengajukan pinjaman dan harus secara manual mengisi form pengajuan. Identifikasi penyebab masalah adalah penyebab masalah pada pengajuan pinjaman sebagai berikut. Karena sistem hanya untuk mengecek BI checking nasabah saja. Bab 3. Audit sistem informasi. Audit sistem. Audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi yang diceritai yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan mengacu pada jumlah kriteria tertentu untuk